Yang jawab salam, insya Allah sehat walafiat, panjang umur dalam kebaikan, banyak rezekinya, dan insya Allah disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari yang indah ini, hari Tasu'ah. Ini tanggal 9 di bulan Muharram, namanya Tasu'ah. Dan besok Asyura. Jadi kalau 2 hari ini, sehari ini dan besok puasa, itu insya Allah seluruh dosa kita 1 tahun kemarin dan ke depan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Tasu'ah ini belum dikerjakan oleh Rasulullah, dan Rasulullah itu pengen mengerjakan itu, tapi keburu meninggal dunia. Dan Nabi Muhammad pengen banget puasa sunat Tasu'ah tanggal 9. Yang beliau baru kerjakan adalah tanggal 10. Maka alangkah bagusnya besok Bapak Ibu, kalau memang mampu dan bisa, sunnahnya puasa Asyura. Mudah-mudahan semuanya hadir diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Umur yang kita punya ini mudah-mudahan menjadi bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi manusia bermanfaat, nolong orang banyak, dan insya Allah dunia dan akhirat selamat. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan untuk kasih Allah, pujaan dan tercintanya Allah. Paling banyak tahajudnya, paling baik akhlaknya, mulianya dimuliakan oleh yang maha mulia, yang insya Allah akan membela kita nanti di yaumil kiamat, yaitu Habibana Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Salam ta'zim saya, salam hormat saya, izin saya baca. Bapak Ketua DKI Masjid Agung Ahmadiyah, Bapak Sistoyo. Makasih Pak, untuk 2 kalinya saya hadir di hadapan masyarakat yang ada di sini, khususnya jemaah Masjid Ahmadiyah, Masjid Agung Ahmadiyah. Saya tadi nanya itu kenapa saya lagi diundang nih. Katanya request ibu-ibu. Masya Allah. Makasih ya Bu, makasih ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan kebaikan bagi ibu. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua RT 011 RW 06, badannya kayak Aderai, keren banget. Pengennya kayak dia. Bapak Priyono, resepnya apa Pak? Bisa gitu Pak? Mantap ya. Kebayang nggak kalau badan saya kayak beliau tuh? Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak. Saya diberi kesempatan kembali hadir di tengah warganya. Mudah-mudahan Pak RT sehat selalu. Jarang-jarang Pak RT ngikutin acara kayak gini. Cuma di sini doang memang hebat Pak RT, jadi luar biasa. Ketua RW, Masya Allah, RW 06 Cipinang Melayu, betul Pak ya?
Memang beliau ini dahsyat bener ya. Saya tuh ada satu kenangan dengan beliau dan putrinya kemarin waktu di Mina. Ini unik dan aneh, mungkin beliau nggak sadar kali ya. Jadi Ibu, Pak, ini maaf deh saya spill sedikit tentang beliau waktu kita nyasar. Satu rombongan kita nyasar pulang lontar jumroh pulang malam hari. Nyasarnya karena semua pintu menuju maktab kita atau tenda kita itu semuanya ditutup kecuali jalan-jalan utama. Semua jamaah itu jalannya cepat luar biasa. Ternyata jamaah yang tertinggal itu 2 orang. Siapakah beliau? Bapak Haji Muhammad Ilham dan putrinya. Kalau Pak Haji Muhammad Ilham jalannya masih tegak. Tapi putri beliau saat itu mungkin karena terlalu jauh kita jalan lebih dari 7 kilo. Bayangkan itu situasinya situasi panas ya, walaupun malam, haus luar biasa. Itu kakinya lecet ya. Saya bersama tour leadernya beliau Ustaz Haji Taufik Sofyan itu memilih untuk mengawal beliau dan memilih menjadi tour leader yang belakangan lah, sapu bersih. Pokoknya saya tawarin sama putrinya pakai kursi roda nggak mau. Pakai mobil ambulan apalagi nggak mau lagi. Saya gendong nggak mungkin. Akhirnya saya dari belakang dampingin beliau. Tahu apa Bapak Ibu? Padahal itu benar nggak jauh dari saya. Tahu-tahu nggak ada dalam pandangan mata saya. Loh kemana Mas Haji? Gawat di sini nih. Kita ditanggung jawab nih kalau ada apa-apa. Kalau dilihat secara kasat mata, putrinya itu kan kakinya udah sakit ya. Jalannya itu udah nggak tega lah saya. Tapi subhanallah ternyata beliau dulu yang nyampe tenda dibandingkan kami. Ucapkan subhanallah. Dan salam. Makasih Pak Haji, banyak ilmu yang saya dapat dari Pak Haji. Mudah-mudahan hajinya mabrur. Mau haji? Kenapa haji? Satu, ada 4 nih. Pertama, Allahumma ja'alna hajan mabrur. Orang yang haji itu pertama diberikan mabrur oleh Allah dan tidak ada balasan haji yang mabrur kecuali apa? Surga. Amin. Ya. Yang kedua, yang Allah ingin berikan adalah apa? Wasahyan masykur. Sa'inya itu sa'i yang mendatangkan rasa syukur. Wa amal salihah makbul. Semua amal ibadah dan kebaikannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling dahsyat, orang pulang haji itu gak ada yang miskin. Orang dari tanah suci gak ada yang miskin. Wa tijaratan lan tabur. Tidak ada perniagaan yang merugi bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Makanya Bapak Ibu mudah-mudahan diberikan kekuatan terpilih menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Setelah melihat haji 2024 kemarin, tantangan paling besarnya adalah cuaca. Cuacanya Masya Allah lebih dari 50 derajat. Panasnya itu luar biasa. Seperti kita berdiri di pinggir penggorengan yang kualinya besar. Itu luar biasa. Tapi anehnya bukan orang Indonesia yang banyak meninggal, justru dari Mesir. Padahal negara mereka negara panas juga. Subhanallah. Maka pesan saya, kalau bisa selagi sehat, selagi muda, berangkatlah ke tanah suci. Karena memang haji itu adalah perjalanan bukan cuma batin, pikiran, tapi juga fisik. Bismillah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Mau haji? Mau ke tanah suci? Boleh ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Ziyaratal Makkah wal Madinah. Warzuqna salamata
Alhamdulillah. Oh ya, salam hormat saya juga untuk satu orang sahabat saya ini. Ternyata satu alma mater. Beliau Pak Haji Misbahuddin SPD. Sama-sama di Asafiyah Jatiwaringin. Masya Allah, ternyata dunia itu betapa kecil ya. Beliau sedang saya di Asafiyah Jatiwaringin. Dulu saya di Jatiwaringin juga waktu S1, ambilnya komunikasi dakwah. Para kiai, para ustadz, mohon izin salam hormat yang saya tidak sebut namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya. Yang saya hormati Ibu Haja Sularsi dan semua ibu-ibu yang hadir di sini yang sangat hebat dan luar biasa. Alhamdulillah acara ini disponsori oleh Pewaris Web, juga disponsori oleh Adem Sadi, dan tambah berkah ada Fruity, dan juga satu lagi apa? Ini memang pantas ya, bisa satu yatim 1 juta ya. Ini sponsornya besar-besar sekali ini produknya. Dan 2 kotak snack, alhamdulillah. Boleh angkat tangan anak yatim? Anak yatim? Boleh maju ke depan satu orang yang laki-laki, siapa aja bebas. Siapa yang berani maju ke depan? Sini. Perwakilan satu orang anak yatim maju ke depan. Pak Habib boleh bantu mic-nya Pak Habib. Oke, sini nih. Siapa yang berani? Ayo. Ayo bebas, siapa aja? Ada yang berani nggak? Yang cewek kalau nggak cewek, cowok siapa bebas? Maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan. Ada yang berani? Wah, ditarik lagi amplopnya deh. Amplopnya tarik lagi. Ayo, mana anak yatim yang tadi disantuni? Sini maju ke depan. Bebas, bebas, siapa aja. Ayo ada, silakan maju. Siapa yang berani? Ayo dong. Kita mau lihat nih binaannya Masjid Abadiyah. Masjid, waduh, luar biasa. Ya, alhamdulillah. Sini nih. Alhamdulillah. Menghadap ke sana. Boleh pakai mic-nya? Tes dulu. Tes. Tes. Iya, bagus. Nama? Mic-nya yang namanya siapa deh? Rafa, Masya Allah. Kelas berapa Rafa? Kelas 5 apa? Kelas 5A. Aku kelas 5B. Rafa tinggal di Kampung Jawa sektor 7. Oke, cita-cita pengen apa? Menjadi ustaz. Kita doakan insya Allah menjadi ustaz masa depan. Pewaris ustaz itu pewaris Nabi dan Rasul. Masya Allah. Rafa, seneng nggak diundang acara gini? Boleh dia nggak gerakan? Oke, Rafa. Maaf, ayah atau ibu yang masih ada? Aja lupa. Ayah masih ada, ibu? Ibu udah nggak ada. Oke, subhanallah. Kamu tinggal sama Le itu siapa? Kakek ya? Tante. Oh, bune. Sama tante ya? Oke, boleh bacakan Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Auzu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oh, keren. Doa selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya
Luar biasa. Oke. 2.000 buat kamu. Balik. Mas. Oke, yang wanita silakan. Ayo satu orang yang wanita. Bebas, bebas. Dapat hadiah istimewa. Ayo bebas, nggak apa-apa kok. Ada yang berani siapa yang perwakilan? Luar biasa. Assalamualaikum. Nama kamu? Siapa? Pakai nak? Akira. Kamu usianya berapa nak? Usia berapa? Tahu nggak usianya berapa? Umur. 4 tahun. Nggak bisa kurang. Akhirnya datang ke sini sama siapa nak? Datang ke sini sama siapa? Mana orangnya? Mana? Yang ngantri kamu mana? 7. Mana utinya? Masya Allah, luar biasa. Akhirnya cita-citanya apa nak? Nanti kalau udah besar itu pengen jadi apa? Sukanya makanan apa? Makanan kesukaan kamu apa? Kentang. Ikan. Ikan apa yang kamu tahu? Sebutin nama-nama ikan. Jangan ikan tongkol ya. Ikan apa yang kamu suka? Ikan yang suka dikasih sama uti apa? Ikan lele. Ya udah. Tuhan kamu siapa? Subhanallah. Nabi kamu siapa? Keren. Udah langsung aja kasih umur. Luar biasa. Saya kayak waduh. Keren banget. Lemes saya kemarin. Mas terharu ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Agung Ahmadiyah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita hadir bersama-sama. Mari kita niatkan karena Allah. Karena siapa? Mudah-mudahan setiap langkah kita datang ke masjid ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menghapus segala dosa dan kekurangan kita di masa lalu, dan insya Allah diganti dengan amal yang lebih baik di masa yang akan datang. Saya sebenarnya agak deg-degan dan malu nih mau bawain materi tentang sedekah. Tadi sepanjang jalan bersama Bang Amin, saya udah termasuk orang yang sedekah belum gitu ya. Ini mau menyampaikan materi tentang surga di dunia dengan sedekah. Materinya, temanya sangat indah, dan saya percaya Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang yang hatinya diberikan keringanan untuk sedekah. Amin ya Rabbal. Ibu Bapak, sebelum kita mulai seperti biasa, biar acara ini berkah dan tambah berkah, jadikan kesempatan ini silaturahim. Boleh? Oke, silakan salaman dulu, kanan kirinya bilang assalamualaikum. Ayo, salaman kanan kiri dulu. Assalamualaikum. Belakangnya tetangga ngomongnya dulu bilang assalamualaikum. Ya, bagus. Coba lihat kanan kirinya sekali lagi, wajahnya bahagia nggak deh? Coba lihat kanan kirinya. Bahagia nggak? Itu wajah orang kaya itu, saudara.
Boleh pantun tentang sedekah. Sungguh indah pesona alam. Cakepnya pelan aja. Penuh bunga yang bermekaran. Bersedekah tuntunan Islam dalam Al-Quran sudah dituliskan. Satu lagi. Pohon yang tinggi, pohon salam. Kok cakepnya nggak ada sih? Pohon yang tinggi, pohon salam. Di waktu pagilah kembang merekah. Kalau kita mengaku umat Islam, maka perbanyaklah sedekah. Salah lain kanan kiri bilang, woi sedekah woi. Bilang kanan kiri sedekah woi. Pak Ilham dan semuanya, Bapak Ibu, Pak RT, Pak RW yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang meninggal, terus mobil Alphardnya dikubur juga, tolong difoto dan divideokan, kirim ke saya, buat bahan ceramah. Maksudnya apa nih, Pak Samsul? Belum pernah kita lihat ada orang meninggal dunia, mobilnya, Alphardnya, Mercy-nya, Toyota-nya kan, itu masuk ke dalam kubur. Perhatikan Bapak Ibu, yang semua kita makan jadi busuk, yang semua kita pakai jadi lapuk. Sedangkan sedekah illa sodaqoh qadailah, kecuali sedekah yang akan menolong kamu dunia dan akhirat. Yang kita makan semuanya akhirnya jadi kotoran. Betul? Berapa persen yang jadi daging, yang jadi darah? Mau ayam geprek, mau ayam pop, mau ayam apa lagi? Mau ayam suwir, mau ayam kampung, mau ayam negeri, semuanya hilang besok pagi. Betul Bapak Ibu? Yang kedua, berapa banyak pakaian kita yang kita punya akhirnya lama-lama lapuk. Sebulan ini jilbabnya bagus, bulan besok masih jilbab yang sama, udah enggak. Masih baju koko yang sama, sudah enggak, lapuk. Hanya sedekahlah yang abadi menghantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu, kalau orang meninggal dunia itu bisa kembali lagi seminggu aja ke dunia, balik lagi ke dunia, tahu nggak Bapak Ibu apa yang mereka mau lakukan? Ketemu saudaranya, healing dan piknik ke puncak, update status. Apa coba? Fa'asaddaqu wa akum minas sholihin. Kalau orang yang sudah meninggal dunia itu bisa balik lagi, maka yang paling dia utamakan, yang dia kerjakan adalah dua hal. Yang pertama apa? Bersedekah dan menjadi orang yang baik. Masya Allah. Fa'asaddaqu wa akum minas sholihin. Bu, 5 orang yang nyawa. Bu, oh bapak, bapak gak boleh ini pak. Orang gak punya duit bisa sholat nggak? Bisa. Orang gak punya harta bisa ngaji nggak? Bisa. Orang gak punya harta, gak punya duit bisa puasa nggak? Tapi orang gak punya harta bisa sedekah nggak? Gak bisa. Satu huruf baca Al-Quran dibalas berapa? 10 bajingan. Satu kali kita sholat balasannya 10 bajingan. Satu kali kita sedekah balasannya berapa? 700 kali lipat. Jadi memang orang-orang yang terpilih bisa sedekah itu adalah manusia pilihan yang Allah berikan kemudahan dia untuk berbagi kepada orang lain. Kenapa? Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya
Rasulullah, ayu ajrin a'zamu indallah. Apakah sedekah yang paling besar balasannya di sisi Allah? Perhatikan ibu bapak, ada 4. Sedekah yang seperti apa yang mendatangkan balasan yang luar biasa, yang agung dan mulia? Pertama, sahih. Yang pertama sahih, yang kedua sahih, yang ketiga dia takut akan kemiskinan. Saya lupa bahasa Arab ya. Yang keempat adalah ta'lamul ghina. Antasyahal faqra wa ta'lamul ghina. Jadi orang yang dapat pahala kebajikan besar karena pahala satu, karena dia sahih. Sahih artinya apa? Lagi sehat-sehatnya, lagi baik-baik aja hidupnya, dia bersedekah. Itu luar biasa. Yang kedua, dia takut akan sakit. Makanya ketika dia tidak punya duit, ketika dalam keadaan susah, dia tetap bersedekah. Itu yang luar biasa. Terus antasyahal fuqara, dia takut miskin, dia jagain duit, dia tabungin terus, dia pusulto terus, dia kumpulin terus. Pada saat dia lagi pengen ngumpulin, pada saat dia pengen uangnya buat jalan-jalan, pada saat dia pengen beli motor atau handphone baru, justru dia sedekahkan itu justru balasannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah apa? Orang yang takut tidak kaya, lagi punya uang banyak, dia bersedekah, itu luar biasa. Tapi luar biasa lagi, nggak punya uang dia mau sedekah. Jadi Bapak Ibu, betapa sedekah ini menurut para ahli agama, khususnya para guru-guru kita, kemuliaan itu melebihi daripada pasak bumi, yaitu gunung, matahari, bulan, dan semua makhluk Allah yang lain. Kalau kita bersedekah, sedekah tidak membuat kita miskin, betul? Justru sedekah menambah kita, rezeki kita jadi banyak, berlimpah. Ada nggak cerita orang sedekah jadi miskin? Ada nggak? Gua kapok sedekah, agak lagi dah bikin acara di Masjid Agung Abadiyah. Kenapa? Miskin gua. Kenapa? Gara-gara sedekah 1 juta? Nggak ada. Nggak ada orang miskin gara-gara sedekah. Justru fal yazdad. Justru makin ditambah, makin banyak, makin banyak. Dan orang yang sedekah, insya Allah dibalas rezekinya dengan sesuai apa yang dia keluarkan. Bisa jadi dia dapat proyek yang besar, bisa jadi dijauhkan dari hutang piutang. Wah, ini kenceng juga ya ngomongnya. Atau dijauhkan dari penyakit yang obatinnya seharga yang dia keluarkan atau lebih dari itu. Intinya adalah sedekah menjauhkan kita dari bencana dan musibah. Boleh cerita Bapak Ibu? Boleh cerita Bapak Ibu? Sebelum cerita, tolong colek kanan kirinya. Woi Mamun bilang, woi Mamun bilang. Maklum orang dewasa kayak gini, kalau ngikutin acara kayak gini berapa lama konsentrasinya? Hanya 5 menit. Paling lama 15 menit. Di atas 15 menit kalau dibiarkan aja. Apalagi posisinya nyender. Punya semangat. Masih semangat Bapak Ibu? Insya Allah selesai jam 2 pagi ya. Saya pulang Bapak Ibu masih di sini. Kota Madinah, kotanya Nabi, pernah mengalami gempa bumi. Beberapa kali saat itu Rasulullah masih hidup, Pak Haji dan Sumayya, Bu Haji. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan telinganya ke atas tanah. Dan kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai bumi, kenapa engkau bergoncang? Kenapa engkau tidak diam?"
Allah memberikan kemampuan Nabi Muhammad berbicara kepada bumi. Namanya dikasih Allah banyak sekali mukjizatnya. Salah satunya bisa bicara dengan unta, bisa bicara dengan batu yang ada di Arafah. Itu ada satu batu di Arafah itu yang pernah nangis karena ditinggal oleh Nabi Muhammad. Terus balik lagi ke cerita tadi, bumi menjawab apa? Di tanahku banyak orang yang tidak rajin sedekah. Aku akan diam apabila banyak di atasku ini orang-orang yang mau sedekah. Jadi Masya Allah Bapak Ibu, keberkahan orang yang sedekah dijauhkan dari bencana dan malapetaka, dijauhkan dari kemiskinan. Ada satu sedekah yang orang banyak nggak tahu nih Bapak Ibu. Ada satu sedekah yang mungkin Bapak Ibu bisa amalkan dan jarang orang tahu. Sedekah apa itu? Memberi makan, traktir orang, ngasih makan. Jadi kalau ngajak teman ke restoran, jangan nunggu dia yang bayarin. Nah loh, yang diajak 10-10-nya dia yang bayarin. Apalagi yang diajak makan itu Pak, Bu, adalah orang alim, orang soleh, soleha. Sering-sering deh ngajak makan orang-orang itu. Ini bukan endorse, bukan saya. Kenapa? Karena apa yang dia makan nanti jadi daging, jadi tulang, jadi darah, jadi energi. Dan itu kita yang ngasih makan, kita yang traktir, itu mendapatkan kecepratan, istilahnya dapat imbas kebaikan dan keberkahannya seumur kita hidup, seumur dia hidup. Jadi mulai sekarang setelah acara ini rajin-rajinlah. Setelah hari ini, malam ini, besok-besok rajin-rajinlah. Siap traktir teman? Ustaz ikut ya. Ngomong siapnya gimana gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pohon jengkol bisa ngomong. Tahu nggak? Ada kejadian di Jawa pohon jengkol bisa ngomong. Pernah dengar nggak pohon bisa ngomong? Mereka ini satu keluarga tinggal di daerah Tangerang. Rupanya di Tangerang ini kena pelebaran proyek untuk pengembangan Agung Podomoro dan sebagainya, Ciputra dan sebagainya. Singkat cerita, mereka harus kembali ke kampung halaman. Di kampung halaman Bu Haji, udah nggak ada rumahnya. Akhirnya dari bekal rumah yang dia jual di Tangerang, dia bisa beli satu rumah yang bekas dan itu nggak ada penghuninya. Di sebelah rumah itu ada pohon jengkol yang udah mati. Pohon jengkol yang sudah mati. Subhanallah, tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata keluarga ini punya kebiasaan setiap hari mesti mengeluarkan hartanya untuk apa? Sedekah. Dan apa yang terjadi? Wallahu a'lam bishawab, tapi bisa jadi ini ada asbabnya. Karena rajin sedekah, suka ngasih makan, hari Jumat berkah, suka ngundang orang untuk makan di rumahnya. Tahu-tahu semua penduduk di sekitar situ heran. Kenapa? Ini kenapa pohon jengkol hidup lagi? Kenapa nih pohon jengkol berbuah lagi? Dan berbuahnya nggak main-main, panennya nggak main-main, berkilo-kilo. Ucapkan subhanallah. Itulah pohon jengkol bisa ngomongnya lewat apa? Berbuah dan mendatangkan rezeki bagi dia dan keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah sedekah belum? Hari ini sudah bantu orang belum? Ada sedekah yang paling mudah, nggak pakai harta,
nggak pakai uang, nggak pakai fulus. Apa itu? Asik. Apa Bu? Ya betul. Yaitu apa? Tabassamu fi wajhi akhika shadaqah. Senyum bermurah wajah yang ceria kepada saudaramu adalah sedekah. Nah, saya pengen sekarang dipraktekkan. 1, 2, 3. Salaman kanan kiri, senyum 2 cm kanan, 2 cm kiri. 1, 2, 3 bilang kanan kiri. Assalamualaikum. Ya, salaman kanan kiri bilang. Assalamualaikum. Wajahnya udah ceria belum? Mau dibanyakan rezekinya? Ayo, baru 10 orang. Mau ditambahkan rezekinya? Suaranya mana? Mau dipanjangkan umurnya? Ini baca. Maka perbanyaklah silaturahim. Bapak Ibu, orang yang sedekah itu insya Allah panjang umur. Tolong lihat saya semuanya. Insya Allah orang yang di dunianya rajin sedekah panjang umur. Sama atau beda umur sama usia? No. Apa bedanya usia dengan umur? Berapa usianya? Berapa umurnya? Umur ini perhatikan baik-baik. Contohnya, tahu nggak Bapak Ibu? Ciri orang yang sering sedekah, begitu dia meninggal dunia, kuburnya nggak pernah sepi dari doa-doa orang yang masih hidup. Sedangkan usia, jatah di mana hari ini di dunia ini, jatah berapa usia kita ada di dunia ini. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kita ini malu, sungguh malu, dan perlu belajar dari orang-orang soleh yang dari mulai di kuburnya sampai detik ini kuburannya nggak pernah sepi. Kebayang nggak Bapak Ibu berapa banyak keberkahan dan pertolongan dari Allah? Orang-orang yang selama dia hidup di dunia dan sampai meninggalnya terus didoakan orang. Walaupun nanti kita sudah nggak ada, umur kita masih panjang. Kenapa? Sedekah itu mengalir. Isamatal amrun ibn Adam, kalau meninggal anak Adam, 3 hal yang tidak akan putus sampai nanti di akhirat dia. Masih ingat apa saja? Izamata ibnu Adam inqata amalu illa bi thalathin. Satu apa? Al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ucapkan satu apa? Yang kedua tahu apa? Shadaqah jariyah. Ucapkan apa? Masya Allah. Itu tidak akan pernah putus. Mendampingi kita terus. Mobil, rumah, handphone, apa saja yang kita miliki secara fisik, stop begitu kita meninggal. Tapi sedekah uang kita yang hari ini kita berikan kepada anak-anak ini, pada yatim-yatim ini yang nanti akan menerangi alam kubur kita. Ini akan membela kita dari jauhnya siksa kubur. Bahkan orang yang sering sedekah, kuburnya itu wangi, sangat wangi. Jadi bergembiralah Ibu, walaupun 1000, walaupun cuma gopek, walaupun cuma 2000, setiap hari keluarkan untuk apa? Sedekah. Kenapa? Karena inilah sesungguhnya harta kita yang abadi dan sejati. Dan yang terakhir yang tidak akan putus adalah apa? Awaladun soleh yang ulah. Anak-anak ini Bu, Pak, insya Allah mereka memang bukan keturunan secara gen sama kita, tapi mereka adalah saudara kita, anak kita secara spiritual.
Maka insya Allah doa anak yatim inilah yang insya Allah akan menyelamatkan kita dari mara bahaya dan musibah. Bapak Ibu tahu ada perusahaan di Indonesia, perusahaan ekspedisi namanya JNE. Tahu kan? Sebelum ada yang suka di depan rumah kita tuh paket. Dikit-dikit bunyinya apa? Padahal yang dibeli cuma ciput, tapi belinya di Cina. Gila. Kirain apaan, dikit-dikit paket. Sebelum perusahaan ekspedisi lain muncul, itu ada 2 ekspedisi terkenal, yaitu Tiki dan JNE. Nah, nama komisarisnya adalah Pak Zoharizin. Komisaris dari JNE ini namanya Pak Haji Zoharizin. Beliau mu'alaf. Subhanallah Bapak Ibu. Hari ini beliau sudah membangun 99 masjid di seluruh Indonesia. Dan setiap acara wajib setiap acara di perusahaannya itu wajib ada anak yatim untuk disantuni. Makanya perusahaan yang ekspedisinya nggak ada matinya, sekalipun banyak saingannya. Kesimpulannya apa? Dia bilang apa? Ini saya yakin karena doa dari anak-anak yatim. Doa dari siapa? Maka sayangi mereka. Sayangi, cintai mereka. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, siapa yang bela anak yatim selama hidup di dunia, aku seperti jari jemari ini. Dengan orang yang sering membela anak yatim, aku dengan dirinya sangat dekat nanti di akhirat. Mau ketemu dengan Nabi Muhammad? Mau jumpa dengan Rasulullah? Caranya gimana? Bela dan jaga anak yatim, sayangi anak yatim. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawa'iha wa Allahu Akbar. Bu, mau masuk surga? Ibu cukup.
Wanita insya Allah langsung tol masuk surga. Mau? Mau. Sholat 5 waktu dijaga. Siap? Alhamdulillah. Jaga diri dari semua hal yang berbau zina. Puasa di bulan Ramadan. Dan satu lagi, taatlah kepada suami. Insya Allah masuk surga. Mau Bu? Yang ke satu, insya Allah lancar. Betul? Insya Allah ibu semuanya lancar. Insya Allah 5 waktu kelihatan di wajahnya, wajah bercahaya semuanya. Karena dihidupin namanya. Yang kedua, insya Allah ibu-ibu ini semuanya dijauhkan dari zina. Saya yakin jauh insya Allah. Saya yakin semuanya rajin puasa Ramadan. Yang keempat gimana Bu? Ladainya udah. Ini nih yang paling seru, yaitu taat sama berarti redonya Allah buat ibu bisa masuk surga kalau dapat ridho dari siapa? Kalau suami gak ridho, suami gak ikhlas, angel boy ya. You know angel? Kenapa? Karena laki-laki ini berat begini. Sangat berat. Ibu mah gak akan ditanya dosa ibu, yang ditanya duluan suaminya. Dunia akhirat ibu ditanggung semuanya sama suami, termasuk bedak ibu, termasuk alis mata, termasuk jilbab. Suami, masya Allah, satu kali istri membuat dosa, berbuat salah, itu suaminya ditanya nanti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kalau pergi ke Indomaret, kalau pergi ke pasar, kalau pergi ke pengajian, kalau pergi ke arisan, ibu sama suami ngasih tahu atau minta izin? Ibu kebanyakan seringnya ngasih tahu atau minta izin. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Minta izin atau ngasih tahu? Yang ridhonya suami itu cuma ngasih tahu, "Mah, Papa, Ayah, aku mau arisan." Di mana arisan? Kencang. Pulang hari kan? Enggak. 2 hari boleh nggak? Kata bapaknya? Enggak. Ya. Kalau ibu tetap berangkat dan suami tidak mengizinkan, hati-hati. Apalagi backstreet, you know backstreet? Lewat pintu samping berangkatnya. Ngakunya nginep di rumah teman, padahal di puncak ayam. Bu, keluar rumah aja kalau suami nggak redo, tanpa izin suami, bahaya. Kenapa jadi tegang begini? Ada masalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan ibu diberikan hati yang senantiasa taat kepada suami. Nabi Muhammad ketika ditanya siapakah yang wajib kita hormati, satu siapa? Ibu, ummuka. Betul? Siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Siapa lagi ya Rasulullah? Berapa ibu? Yang keempat, baru bapak. Berarti satu bapak,
umur belum paham. Loadingnya lama. Jadi walaupun derajat ibu tinggi, betul? Bahkan surganya anak itu ada di kakimu, wahai ibu. Kalau nggak ada ridho dari suami, nggak ada surga. Nggak ada surga, nggak ada surga. Baik-baik ya bu sama suami. Kenapa? Karena menurut survei membuktikan manakah jumlah laki-laki atau perempuan yang lebih banyak sekarang? Gue juga tahu. Bukan itu poinnya. Ternyata laki-laki itu lebih cepat meninggal, lebih cepat wafat, lebih cepat meninggalkan keluarganya kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena tekanan hidup yang kurang. Tolonglah berperasaan dengan kami. Udah di dunia gak bahagia, masuk surga belum tentu. Bu, woi jangan dong, bu. Mau masuk surga? Saya doain semua perempuan di sini masuk surga. Sebentar. Kalau laki-laki di dalam Quran surah Ar-Rahman itu kalau masuk surga insya Allah laki-laki ya itu ada bidadari yang akan menghampirinya seperti gadis-gadis yang belum pernah disentuh. Dan untuk usianya usia 17 tahun gitu. Nah kalau ibu masuk surga ibu dapat siapa? Oke. Bu, saya mau tanya, ibu jujur, bapak diem ya pak? Jujur ya. Ini di masjid nih. Ibu kalau insya Allah nanti masuk surga, pengennya yang jadi pangeran bidadaranya. Laki-laki tambah di surga, pengennya laki yang sekarang, apa yang baru nanti di surga? Ngaku. Pengennya yang baru atau yang pernah ada tuh di Kalimalang? Mau yang mana? Wah, dengerin pak. Pengen yang baru. Itu ibu. Sekarang mari kita tanya bapak-bapak. Pak, woi mau dong pak. Nanti dari mukanya udah kelihatan nih. Insya Allah masuk surga semuanya. Apalagi yang ikut acara malam ini. Ceramah udah selesai, nasi dan makanan di kotak udah habis. Insya Allah masuk surga, amin. Pengen yang baru bidadarinya atau istri yang sekarang? Gak ada 2 detik. Penonton, nih bapak nih udah sampai di surga kan? Dia nggak tahu nih nasib istrinya apa yang ada di surga. Dia nggak tahu kan? Terus di sebuah pohon yang sangat indah dalam surga, ceritanya begini. Dia tungguin yang lain udah dapet bidadari, dia belum. Diam dulu. Tiba-tiba jarak 2 meter ada yang ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata si bapak yang udah masuk surga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia bidadari kembali nanti. Makin mendekat loh. Tinggal beberapa jarak lah. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami mulai kaget. Nah, kayaknya suara yang gue kenal ini. Kayaknya
Alhamdulillah adikku, kita ketemu lagi di surga. Itu Bu, ini kan yang terbaik buat Ibu insya Allah. Ibu juga terbaik buat Bapak insya Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Amal soleh yang diterima. Allah tidak melihat kebaikan kita hanya di masjid. Kalau orang baik di dalam masjid wajar, betul? Tapi nanti sekeluar dari masjid, sekeluar kembali ke masyarakat, apakah dia tetap baik atau tidak? Itulah efek daripada ibadahnya. Ibu bapak, hidayah itu harus dicari. Sekuat mungkin kita berusaha untuk mencarinya. Maka Allah memberikan kemudahan bagi siapapun yang pengen masuk surga. Dengan apa? Dengan segala macam ibadah sesuai kemampuannya. Kenapa? Karena hidayah inilah yang nanti akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Manis dada ilman walam yazdad minallahi illa hudan. Banyak orang yang ikut ngaji, banyak orang yang beribadah ini dan itu, kalau tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah, dia bukan makin dekat sama Allah, justru makin jauh. Maka kita berdoa, semoga kita dijauhkan dari hati yang menjauh dari Allah. Kita berharap kita semuanya di sini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama hidayah kita diberikan kemudahan untuk selalu bersedekah. Karena sedekah, oh ya satu lagi, sedekah yang juga luar biasa ampuhnya mendatangkan rezeki berlipat-lipat ganda, yaitu apa? Sedekah waktu subuh. Sedekah di waktu subuh. Terserah ibu bentuknya apa. Yang jelas sedekah di waktu subuh itu diaminkan dan didoakan oleh para malaikat agar kita dijauhkan dari kemiskinan dan kefakiran. Maka orang yang jauh dari kemiskinan dan kefakiran itu artinya rezekinya berlipat-lipat ganda. Jadi orang Islam itu harus kaya, betul Bu? Betul Pak? Kalau kita kaya banyak materi, insya Allah kita bisa nolong orang banyak. Terutama adik-adik kita, mereka nggak hanya hidup malam ini dapat 1 juta, paling seminggu, 2 minggu, sebulan. Setelah itu siapa yang urus mereka? Siapa yang merhatiin mereka? Ayah ibunya udah nggak ada. Barusan tadi sebelum sampai di sini ada satu anak yatim yang memang biasa kami ya seperti yang Bapak Ibu lakukan. Tiba-tiba dia WhatsApp, dia mengatakan, Pak, kami sudah mau kuliah tahun ini. Apakah kami bisa dibantu? Apakah kami bisa ditolong? Subhanallah. Bapak Ibu, ada lagi satu cerita izin sebelum saya tutup. Besok ini hari Selasa siang, saya akan ceramah ngisi kegiatan. Di hadapan saya itu kurang lebih 30 sampai 50 anak-anak muda tunanetra. Semuanya tunanetra. Di daerah Serpong. Tunanetra itu yang berat, yang paling berat adalah sudah pernah melihat terus kecelakaan terus akhirnya tunanetra. Itu secara psikologis dan emosinya sangat berat hidupnya. Maka banyak lebih gampang stres, gampang baper, gampang insecure. Kenapa? Karena dulu pernah bisa lihat kayak gini. Kebanyakan juga adalah mereka yang dari lahir sudah tunanetra. Yang menarik ya Bunda, seluruh anak-anak muda itu usianya masih 17, paling senior ya 40-an gitu. Seluruh anak-anak santri tunanetra itu yang luar biasa apa coba? Semuanya hafal Al-Quran. Semuanya hampir semuanya. Kalau ibu nggak percaya, ayo kapan-kapan mau jalan-jalan lihat di mana kampung tunanetra, taman tunanetra, saya ajak. Ibu akan bertambah rasa syukurnya. Kenapa? Mungkin orang, maaf ya, telinganya orang mendengar masih bisa nyaman, kakinya sakit, diabetes, asam urat, masih bisa bergerak dengan baik. Tapi kalau sudah panca indera yang satu ini nggak bisa lihat, Allahu Akbar, dunia gelap segala-galanya. Tapi yang paling menarik apa Bu Pak? Kalau ditanya, kok bisa hafal Quran deh? Kok bisa jalan ke sini dan ke sana? Bahkan yang luar biasa apa? Dia bisa pesan GoFood, bisa pesan Gojek, dia bisa jalan pulang dengan handphone yang mereka punya. Apa jawabannya? Pak, mata kami memang buta, tapi yang peka adalah hati kami. Masya Allah. Bapak Ibu, ada orang nanti di akhirat, waktu di dunia dia melihat, tapi
tapi di akhirat dia buta. Dia nanya nih, yang meninggal ini terus jadi buta, nanya nih kepada Allah, ya Rabbi, kenapa waktu dulu di dunia saya melihat, sekarang saya buta? Apa kata Allah? Karena kamu melupakan ayat-ayatku, karena engkau jauh dari firman-firmanku, karena engkau jauh dari semua perintahku, maka kubangkitkan engkau di akhirat dalam keadaan buta. Na'udzu, ya Allah. Bapak Ibu, ceramah ini bukan hanya buat Bapak Ibu, tapi juga buat saya. Terima kasih Pak Haji Muhammad Ilham. Ini jalan kebaikan buat saya, karena saya sadar jika Allah buka aib saya nggak berani datang ke sini. Karena Allah masih menutup kekurangan diri kita, maka kita berada di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu, mudah-mudahan doa ini diaminkan oleh para malaikat dan insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal hidayah. Allahumma nawwir qulubana binuril iman binuril islam kama nawarta al-ardha binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah, rabbighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Salaman kanan kirinya bilang doain saya ya selamat dunia dan akhirat. Ya, salaman kanan kiri. Doain saya ya selamat dunia dan akhirat. Belakangnya tetangga doain saya ya selamat dunia. Terima kasih Pak RT.